Jawabnya dengan tegas dan keras kompak ya. Apakah setuju dengan rencana pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung? Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di kawasan X Galian C Gunaksa, Kabupaten Klungkung merupakan sebuah mahakarya monumental pada era terkini sebagai program prioritas membangun adat istiadat, seni budaya dan kearifan lokal Bali. Demikian diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster saat acara sosialisasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan serta pihak-pihak berhak dan objek pengadaan tanah pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, prasarana pengendali banjir Tukat Unda dan Waduk Muara Unda di Balai Budaya Idai Dewa Agung Istrikanya, Semarapura, Kabupaten Klungkung, Kamis, tanggal 21 Januari tahun 2021, yang dikutip oleh BNP News. Di hadapan ratusan warga pemilik lahan, Gubernur Koster mengatakan bahwa layaknya Candi Prambanan atau Borobudur, pembangunan sebuah karya monumental hanya bisa berjalan dengan restu dari alam melalui tangan orang-orang yang punya niat tulus dan lurus. Sejak awal kepemimpinan bahkan sebelum dilantik sebagai Gubernur Bali, Wayan Koster telah meniatkan membangun sebuah fasilitas seni dan budaya yang memadai untuk Bali, dan dalam perjalanan panjangnya ternyata menemui banyak kemudahan. Gubernur Bali kelahiran Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini menegaskan, kawasan pusat kebudayaan Bali yang akan berdiri di atas lahan seluas 320 hektar tersebut mengandung penjabaran dari visi Nangunsat Kerti Loka Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pengaplikasian program ini diantaranya melalui hutan buatan, taman, fasilitas seni, pameran, kuliner UMKM, waduk dan pelabuhan hingga menjadikan kawasan ini merupakan kawasan lengkap yang mengimplementasikan filosofi dari visi pembangunan Bali tersebut. Demikian pula dengan sisi sejarah, Klungkung merupakan tempat di mana kebudayaan Bali berkembang hingga mencapai masa keemasaannya pada era Kerajaan Gel-Gel, tepatnya dalam pemerintahan Raja Dalem Waturenggong. Untuk itu pula, Gubernur Koster mengharapkan para warga pemilik lahan yang berasal dari Desa Tangkas, Desa Jumpai, Desa Sampalan Kelot dan Desa Gunaksa turut mendukung pembangunan Pusat Kebudayaan Bali melalui peraturan yang berlaku lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Wayan Koster yang merupakan mantan DPR RI 3 periode dari fraksi PDI Perjuangan ini meminta warga patuh pada aturan, dan meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Klungkung untuk bekerja keras dan melengkapi persyaratan dokumen ini sehingga nanti bisa langsung dibayarkan. Koster juga menegaskan, jangan sampai ada yang coba-coba bermain, jadi calon nakal dan berniat buruk lainnya. Sementara itu Kepala BPN Klungkung Cok Gede Agung Astawa mengharapkan pemilik tanah mendukung secara proaktif proses inventarisasi yang dilaksanakan BPN Klungkung guna mempercepat proses ganti rugi. Warga pemilik lahan pun dipastikan tidak hanya mendapat manfaat yang diterima hari ini saja atau hanya sebatas ganti rugi tanah, namun juga manfaat-manfaat lain seperti tenaga kerja lokal yang juga akan didapatkan lewat pembangunan fasilitas seni budaya yang diperkirakan menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja tersebut. Menanggapi hal tersebut, ratusan warga yang hadir nampak bertepuk tangan dan menyerukan persetujuannya secara serempak. Warga pun secara bulat mendukung program pembangunan Pusat Kebudayaan Bali ini dan akan setuju semua? Begini. Jawabnya dengan tegas dan keras kompak ya. Apakah setuju dengan rencana pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung? Lawan saya yang keras. Bercoba. Langsung kader sukses.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.